Ken Langrok ini bisa memposisikan diri sebagai penguasa daerah Tumapel yang direbut dari Tunggul Ametung dengan cara juga yang tidak sederhana karena dia menggunakan strategi seolah-olah bukan dia yang menghendaki tapi ada pihak lain yang dipinjam tangannya seperti itu. Nah, ini tokoh ini memang luar biasa dan akhirnya dia bisa menjadi penguasa di Tumapel, bahkan mengambil alih istri Tunggul Ametung menjadi istrinya Ken Arok sendiri. Dan dari istri inilah yang bernama Ken Dedes ini, dia mendapatkan keturunan yang kemudian bisa menjadi bakal penerus raja di Singasari dan di Jawa. Singasari adalah kerajaan besar di Nusantara yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Konon, berdasarkan penelitian para ahli, pusat kerajaan Singasari terletak di daerah Singosari, Malang, Jawa Timur. Ken Arok menjadi raja setelah mengambil alih kekuasaan Akuwu Tumapel yang bernama Tunggul Ametung dengan menggunakan keris pusaka yang dibuat Empu Gandring. Siapa yang tidak kenal dengan legenda keris Empu Gandring? Keris sakti yang mempunyai peranan besar bagi berdirinya Kerajaan Singosari. Sebuah kerajaan yang pada zaman dahulu pernah berjaya di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan kali ini saya akan menelusuri kisah sejarah dari peninggalan Singosari hanya di Titik Peradaban. Sejarah sosok Ken Arok sendiri masih penuh misteri. Ia banyak dikisahkan sebagai seorang perampok sakti yang kemudian bertobat. Pertemuannya dengan istri Akuwu Tumapel yang cantik jelita bernama Ken Dedes menjadi awal perubahan kisah hidup Ken Arok. Ketika dia masih belum ada dalam kandungan ibunya, sudah dikisahkan tentang keberadaan orang tuanya, yaitu Ken Endok dan Gajah Para. Walaupun Ken Angrok sendiri dalam Paraton juga disebutkan bukan darah daging dari Gajah Para, tapi dia si ibunya, maksud saya Ken Endok ini, ketika mendatangi suaminya di ladang pertaniannya, didatangi oleh dewa. Kemudian dewa ini berpesan bahwa dalam tubuh si Ken Endok ada benih dari sang dewa. Bayi Ken Angrok ini kemudian diletakkan di pabajangan atau tempat perkuburan anak-anak, dan akhirnya si jabang bayi ini ditemukan oleh seorang maling bernama Lembong. Kitab Pararaton menyebutkan jika Ken Arok adalah anak dari Dewa Brahma. Watugaan, kisah dalam Pararaton sebenarnya merupakan penggambaran secara halus sosok ayah Ken Arok yang bukan dari kalangan sembarangan. Bahwa Pararaton itu adalah merupakan kitab yang disebut puja sastra. Jadi tokoh itu disamarkan. Nah, kemudian Bukhari dalam analisisnya Prasasti Mula Malurung disebutkan Dewa Brahma itu ya adalah Tunggul Ametung. Dia disamarkan sebagai orang yang suci, yang tidak aibnya tidak bisa dibuka begitu. Alkisah, walaupun dibesarkan oleh seorang perampok, Ken Arok memiliki tanda-tanda keistimewaan yang terlihat oleh Loh Gawe, seorang pendeta yang kemudian menjadi guru Ken Arok. Loh Gawe jualah yang mendorong Ken Arok untuk merebut Ken Dedes dari Tunggul Ametung.
Karena siapa saja yang bisa memperistri Ken Dedes, keturunannya akan menjadi penguasa di Pulau Jawa. Yang menarik kemudian justru Ken Langrok ini bisa memposisikan diri sebagai penguasa daerah Tumapel yang direbut dari Tunggul Ametung dengan cara juga yang tidak sederhana karena dia menggunakan strategi seolah-olah bukan dia yang menghendaki tapi ada pihak lain yang dipinjam tangannya seperti itu. Nah, ini tokoh ini memang luar biasa dan akhirnya dia bisa menjadi penguasa di Tumapel, bahkan mengambil alih istri Tunggul Ametung menjadi istrinya Ken Arok sendiri. Dan dari istri inilah yang bernama Ken Dedes ini, dia mendapatkan keturunan yang kemudian bisa menjadi bakal penerus raja di Singasari dan di Jawa. Sosok Ken Dedes dalam naskah Para Raton digambarkan sebagai wanita yang cantik jelita. Sebuah petirtaan kuno di desa Watugede, Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang diyakini sebagai tempat yang berkaitan erat dengan Ken Dedes. Sebentuk kolam berbentuk persegi panjang di petirtaan diketemukan oleh seorang arkeolog Belanda pada tahun 1925. Dinding pembatas kolam terbuat dari batu bata berukuran besar yang nampak utuh. Air kolam petirtaan berasal dari sumber mata air dari bagian bawah sebuah pohon besar yang kemudian dialirkan melalui saluran air atau jalatwara yang sebagian besar sudah hancur. Hanya satu yang masih bisa diidentifikasi dengan penampakan relief Batari Durga menaiki kala. Kuat dugaan, situs petirtaan Ken Dedes sudah ada jauh sebelum kerajaan Singasari berkuasa. Kalau Anda lihat bentang lahannya di sebelah bawah itu kan ada sawah, artinya pertanian. Biasanya dipakai untuk penyuburan. Pada masa Hindu ini ditransformasikan sebagai patirtan, yang tadinya air sebagai kesuburan, sebagai air keramat, air suci. Daya tarik Ken Dedes sebagai sosok wanita yang istimewa menjadi daya tarik tersendiri situs petirtaan ini. Tak heran jika rata-rata pengunjungnya adalah para wanita yang berharap untuk bisa cantik dan awet muda seperti Ken Dedes. Niat Ken Arok untuk merebut Ken Dedes memang terwujud dengan bantuan keris sakti Empu Gandring. Sayang, ketidaksabaran Ken Arok mengambil keris yang belum jadi menyebabkan Empu Gandring terbunuh dan menyebabkan kutukan yang melegenda dari Empu Gandring. Ken Arok memang akan menjadi raja, tapi ia dan ketujuh keturunannya akan tewas di ujung keris yang sama. Ken Arok akhirnya menjadi Aku Tumapel yang menjadi bawahan kerajaan Kediri. Lewat bantuan para Brahmana yang bertikai dengan Raja Kertajaya, Ken Arok akhirnya berhasil mengalahkan Kediri dan menjadi raja di Tumapel. Nah, setelah itu dia bisa menyatukan dua kerajaan besar. Kemudian dia memproklamirkan kerajaan Singhasari dan ibu kotanya disebut Kutaraja waktu itu. Ada di sebelah timur Gunung Kawi, sehingga bumi Jawa menjadi satu. Ken Arok menjadi Raja Singasari pertama dengan gelar Sri Raja Sabatara Sang Awur Wabumi. Sayangnya, ia berkuasa tidak terlalu lama. Ia terbunuh oleh Anusapati, putra Tunggul Ametung dari Ken Umang, dan dipusarakan di daerah yang disebut Kagenengan. Anusapati kemudian naik tahta menjadi Raja Singasari berikutnya. Di dalam Para Raton disebutkan bahwa ayahnya Tunggul Ametung yang beristrikan dengan Ken Umang itu dibunuh oleh Ken Arok, sehingga dia mengutus orang batil. Orang batil itu ya orang yang mahir tentang membunuh, untuk membunuh dengan keris Empu Gandring, dan kemudian terbunuhlah Ken Arok yang disebutkan dia meninggal di meja mas gitu.
Kematian Ken Arok karena dibunuh tentu saja memancing kecurigaan putranya Tohjaya terhadap Anusapati. Tohjaya lalu membunuh Anusapati di arena sabung ayam yang menjadi kegemarannya. Keris Empu Gandring kembali mengambil korban. Bukti sejarah berkaitan dengan sosok Anusapati bisa dilacak pada situs bersejarah Candi Kidal yang terletak di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Penamaan Candi Kidal dalam bahasa Jawa kuno bermakna kiri, karena pembacaan relief di candi ini tidak seperti pada candi-candi lainnya yang biasanya searah dengan arah jarum jam atau yang disebut dengan pradaksina. Namun khusus di candi ini pembacaan relief justru berlawanan dengan arah jarum jam atau prasawiya. Candi Kidal dikelilingi pagar dari susunan batu. Pintunya menghadap ke barat dengan bilik penampil berhiaskan relief kepala kala. Mata kala melotot dengan mulut bertaring panjang, nampak begitu menyeramkan dan menjadi kekhasan bangunan candi yang ada di Jawa Timur. Tepat di sebelah kiri dan kanan relief kepala kala, ada sepasang tangan dengan posisi mudra yang mengancam. Sehingga jelaslah fungsinya sebagai penjaga bangunan suci. Pada bagian tubuh candi terdapat ruangan yang dalam keadaan kosong. Konon, dahulu menjadi tempat sebuah arca Shiwa yang sangat indah. Di Candi Kidal juga dilengkapi dengan sinopsis dari kisah Garudea atau Sang Garuda, yang cara membacanya dengan posisi kita menempatkan candi sebelah kiri kita. Artinya kita bergerak mengkirikan candi. Dan ini dalam konteks ritual namanya prasawiya. Nah, prasawiya ini kalau kemudian kita hubungkan dengan ajaran Hindu, maka ini terkait dengan pitrayatnya atau upacara untuk memuja leluhur. Utamanya adalah Anusapati. Relief Garudeya konon dipahatkan dengan maksud untuk meruat sosok ibu dari para raja, yaitu Ken Dedes, agar terlepas dari segala penderitaan dan mara bahaya dalam kehidupannya. Bukti berbentuk prasasti yang menguatkan keberadaan Candi Kidal sebagai tempat pendarmaan bagi Anusapati memang belum ditemukan. Namun kisahnya tercantum dalam kitab Pararaton dan Negara Kertagama sehingga saling menguatkan. Jadi dalam Pararaton disebutkan bahwa Dinarma Ring Kidal. Terus kemudian juga dalam Negara Kertagama juga diulang lagi bahwa dia Hayam Wuruk berziarah ke Dharma Ratu Anusapati di Kidal, disebutkan semacam itu. Jadi ini artinya ada pengulangan data. Jadi ini datanya valid. Kisah sedih dinasti Rajasa ternyata belum berakhir. Terbunuhnya Anusapati oleh Tohjaya tidak semerta-merta menghentikan munculnya pertumpahan darah di Singasari. Ranggawuni yang adalah putra Anusapati lalu menuntut balas. Ia bersama pasukannya menyerang Tohjoyo yang sedang berada dalam keraton. Di dalam Pararaton disebutkan didarmarkan di Lulumbang, di Pasuruan. Di sana ada namanya Desa Lulumbang. Nah, setelah itu digantikan oleh Ranggawuni. Ranggawuni naik tahta kerajaan Singasari dengan gelar Srijaya Wisnuwardana. Untuk menghormati Ranggawuni atau Wisnuwardana, maka dibangunlah Candi Jajagu atau Jago yang berarti keagungan. Terletak di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, tidak jauh dari lokasi Candi Kidal. Di dalam Pararaton disebutkan ada dua raja besar, antara Ranggawuni yang ada di Singosari ini, kemudian Narasingha yang ada di Kediri. Nah, setelah itu dia juga berhasil meluaskan kerajaan, terutama membangun pelabuhan Canggu, jadi untuk meluaskan perdagangan Canggu.
Kitab Pararaton dan Negara Kertagama menjelaskan bahwa Ranggawuni menganut Siwa Buddha. Baru setelah Ranggawuni berkuasa menjadi raja, Singasari tidak lagi bergejolak. Ia berkuasa selama 41 tahun untuk kemudian digantikan sang anak Kertanegara. Candi Jajagu atau Jago sebagai candi peninggalan Ranggawuni memiliki keunikan tersendiri. Perpaduan arsitektur Hindu-Buddha yang khas menjadi bukti adanya hubungan toleransi beragama. Candi Jago itu merupakan sinkretisme agama Hindu dan Buddha. Karena memuat relief Kunjarakarna, Kunjarakarna itu adalah Buddhis. Dan cerita-cerita tantris binatang itu Buddhis. Kemudian di tingkat kedua ada cerita yang disebut partayatnya. Partayatnya itu ya tentang masalah Pandawa kalah Dadu itu, sampai kemudian disambung dengan Arjuna Wiwaha itu Hindu, kemudian Kristayana. Nuansa agama Buddha tampak kental pada pahatan tatakan arca berbentuk padma atau bunga teratai. Sebentuk arca dengan kepala terpenggal menunjukkan bentuk arca Amoghapasa. Amoghapasa memang salah satu panteon dari agama Buddha. Ini sangat kuat. Sebenarnya di candi itu tidak hanya ada arca itu, tapi ada juga banyak arca yang lain dan semuanya merupakan bagian dari panteon Buddha. Ini yang tertinggal cuma satu, yang lain sudah bertebaran. Ada yang di Museum Jakarta, ada yang bahkan ada 2 lagi di luar negeri. Sejarah Singasari dan dinasti Rajasa yang dirintis Ken Arok memang penuh kisah kelam dalam proses pendiriannya. Mungkinkah kutukan Empu Gandring telah berakhir di masa Ranggawuni berkuasa? Jangan kemana-mana, tetap di Titik Peradaban.